Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel Hikam Mas. Nah, seperti biasanya kita akan membahas terkait dengan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia. Buat teman-teman nih yang baru mengklik video ini sebelumnya, selamat datang. Di sini aku Hikam yang memiliki konten terkait dengan storytelling kasus yang sedang viral atau kasus kriminal yang terjadi di Indonesia. Nah, jadi buat teman-teman nih, jangan lupa untuk apa? Ya, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan juga di komen ya. Oke, kayak gitu. Jadi, nah kita akan masuk ke kasusnya. Oke, teman-teman, kita akan membahas terkait dengan kasus yang di bulan Juni dan Juli viral, yakni kasus pernikahan siri di pondok pesantren. Nah, kembali lagi terjadi ya, tempat yang seharusnya seseorang ini menuntut ilmu, tapi ini menjadikan seseorang atau suatu oknum lah ya kita sebutnya melakukan hal yang seperti itu gitu. Nah, seperti ya sama seperti yang sudah kita buat yang sebelumnya gitu ya, yang terjadi di daerah Tangerang itu sesama jenis, tapi ini itu ya masih terbilang normal, tapi kok bisa gitu terjadi gitu ya. Nah, jadi kali ini kita akan menamakan, sebenarnya ya udah banyak ya konten videonya, yakni kita menamakan kontennya yakni HKB. Hah, kok bisa gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke kasusnya. Nah, kasusnya ini kita tadi sudah bahas terkait dengan pernikahan siri yang terjadi di daerah Lumajang di Jawa Timur kayak gitu. Nah, siapa sih beliau dan bagaimana sih kronologinya gitu ya, nanti kita akan bahas gitu. Nah, kita langsung bahas siapa beliau gitu ya. Nah, kita di sini coba untuk mensamarkan namanya. Di sini sebenarnya di dalam sosial media itu tidak ada ya, aku tidak menemukan nama aslinya beliau ya, si perempuan ini gitu ya. Nah, kita coba samarkan namanya tuh Teh Dina gitu ya. Nah, Teh Dina itu berusia sekitar 16 tahun, 15 sampai dengan 16 tahunan gitu lah ya. Nah, ini kejadiannya itu sekitar tahun 2023 gitu ya. Kejadiannya 2023 dan baru ke up dan viral ya karena sesuatu gitu, nanti kita akan bahas. Nah, langsung aja. Nah, jadi ya tadi profilnya yakni nama Teh Dina, memiliki seorang ayah dan juga seorang ibu, dan bersama dengan neneknya gitu ya, keluarga yang lainnya gitu. Nah, gitu. Jadi ya sekitar masih 16 tahunan, yang kelahirannya tuh di sekitar 2000-an lah ya, sekitar 2008 ya, 2008 gitu lahirnya. Nah, kok bisa gitu ya terjadi pada ya adik ini gitu ya. Nah, kita langsung aja bahas bagaimana sih kronologinya itu bisa terjadi gitu ya. Nah, jadi ya Teh Dina ini udah, ternyata ketika udah diusut sama polisi, ternyata memang udah nggak ini lagi ya, udah tidak bersekolah lagi, karena memang ya kita kita kurang tahu ya, mungkin karena memang perekonomiannya atau memang dari Tidinanya memang sangat-sangat untuk ya tidak mau merepotkan kedua orang tuanya gitu, jadi untuk berhenti sekolah dan ya alhasil untuk ya datang ke majelis gitu ya. Nah, sebenarnya di dalam berita tuh pondok pesantren lah ya, tapi kalau pondok pesantren kan pada umumnya yang biasanya kita menuntut ilmu itu ya menginap gitu ya, tapi ini tuh pulang. Nah, kayak gitu. Sebenarnya kalau yang persepsi aku pribadi, yakni itu sebenarnya suatu tempat yang kayak orang tuh
belajar ilmu gitu lah ya, kayak majelis gitu. Kayak kalau dulu aku gitu ya itu pernah kayak ngaji di tempat tersebut tuh kayak namanya kobong gitu. Mungkin teman-teman yang zaman dulu tahu gitu ya, kayak kobong kayak pengajian, dan juga ada tempat untuk kayak saung gitu untuk mengaji. Mungkin kurang lebih sama seperti itu kali ya dari ya pondok pesantren yang dimaksud gitu. Nah, jadi ya makanya di sini tidak bersekolah, makanya Teddy di sini tuh ya udah alhasil untuk karena memang untuk belajar ilmu gitu. Jadi ya udah akhirnya ngaji lah dengan guru-gurunya yang ada di sana, atau pengurus, dan juga pengurus ataupun ya pembina yang ada di sana gitu ya, ngaji seperti biasanya setiap hari. Enggak setiap hari sih, kayak beberapa waktu aja, misalkan setiap hari Senin Selasa ngaji gitu ya, berangkat izin sama kedua orang tuanya. Nah, kita orang tuanya tuh di sini kita sebut namanya, ayahnya tuh bernama, kita samarkan kembali ya teman-teman, namanya Pak Luyo lah ya, Pak Luyo gitu. Dan juga ibunya bernama Ibu Ibu Lala, Ibu Lala, dan juga Pak Luyo di sini sepasang suami istri yang juga memiliki anak yang tadi namanya Tidina gitu ya. Nah, lalu ya seperti biasa ngaji terus ya, mungkin karena memang bukan mungkin ya, ya karena udah terlalu lama mengaji dan mengenal, ya diawali dengan ditawarkan oleh oknum ustadz yang menjadikan Teh Dina ini menjadi seorang siapa, yakni seorang istri keduanya gitu ya, istri kedua dari si ya oknum tersebut atau ustadz tersebut gitu. Nah, lalu ketika itu ya tawari via chat gitu, dan juga diiming-imingkan gitu ya, diiming-imingkan kayak ya coba di chat, coba kita instruksikan ya teman-teman, kayak di chat kayak ya mangga kamu jadi aku suka sama kamu ya, gitulah istilahnya, aku suka sama kamu dan juga mangga jadi istri kedua dari aku gitu. Jadi kayak wow 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 wow, wow. Maksudnya mungkin karena memang ustadz ini memang terpengaruh gitu ya, dan tiba-tiba mengechat dan memberikan pesan yang seperti itu kepada Teh Dina gitu ya. Nah, kaget dong, karena biasanya memang untuk belajar, untuk kayak ngaji, sekedar untuk mengetahui ilmu agama, dan juga diiming-imingkan dengan hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran yang memang dia ya tahu, yang beberapa mazhab yang dia yakini, ya kayak mazhab Hanafi, ada mazhab Imam Syafi'i gitu ya. Nah, akhirnya di situ kayak diajak lah untuk nikah siri tersebut ya gitu. Jadi kayak udah nggak apa-apa, nanti ya kayak diiming-imingkan lah ya, kayak dibuat yakin gitu sama si pelaku atau si tersangka tersebut gitu ya. Dan terusnya ya malah kayak diancam gitu kan, udah nggak apa-apa yuk kita ya ada kok ini nanti untuk ininya gitu ya. Nah, tapi pada saat ditanya ya kayak nanti walinya siapa, terus juga apa namanya, saksinya siapa, nah itu ya dijawabnya kayak udah gampang lah, udah nanti sama teman aku aja, atau kayak orang-orang yang ada di sini aja gitu ya. Jadi udahlah aman, udah nggak apa-apa, nanti ya aku kasih uang deh ke kamu, ke Teh Dina maksudnya ya, dari si tersangka ini ya, teh lagi Kang Erik lah ya, kalau di dalam berita tersebut namanya Kang Erik gitu. Nah, Kang Erik kayak membujuk, udah nggak apa-apa, nanti bisa kok sama siapa ya, Abah, atau ya Abah lah ya sebutannya, sama Abah, udah tenang aja, nanti dapat kesenangan ini, dapat uang segini, terus juga ya dikasih uang sekitar segini untuk bisa ya makan atau buat beli sesuatu, istilahnya diiming-imingkan dan juga diyakini untuk
dapat sesuatu hal dari sana, dan juga pastinya akan diancam gitu, akan dikecam gitu dari si pelaku, yakni Abah Erik ini gitu ya. Nah, sebenarnya Abah Erik itu sekitar usia ya ada kali ya 30 tahunan gitu. Nah, terus ya terus ketika diiming-imingkan, ya udahlah nggak apa-apa mau gitu ya, karena memang ya posisinya juga aku nggak sekolah, terus juga ya udah kayak gitu-gitu gitu ya, jadi udahlah nggak apa-apa, mendingan nikah aja gitu. Nah, pada akhirnya ya terjadilah suatu pertemuan yang dimana itu ada si Abah Erik, ada Teh Dina, dan juga beberapa orang saksi dan ya penghulu lah ya sebutannya kalau nikah tuh. Nah, lalu jadi di sini sebenarnya tidak melibatkan dari kedua orang tuanya gitu ya, dari si Teh Dina ini. Ya kalau kita normal ketika ingin melakukan sesuatu, ingin menikah gitu ya, nah pada umumnya gitu ya, pada umumnya tersebutlah kita meminta dan datang ke rumahnya untuk meminta untuk, aku tertarik dengan anak bapak, dengan anak ayah, untuk diikat talinya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi, yakni pernikahan gitu. Tapi di sini tuh nggak ada gitu, tapi malah tiba-tiba terjadi pertemuan tersebut gitu ya, yang dimana itu ada saksi, penghulu, dan juga lain sebagainya, dan terjadilah pernikahan tersebut, nikah siri sebutannya lah ya, yang dimana itu tanpa ada diketahui oleh beberapa orang, tanpa diketahui oleh ya ayahnya tersebut, malah orang tuanya, baik ibunya maupun ayahnya, dan juga dari keluarga-keluarga yang lainnya gitu. Nah, kenapa ini bisa mencuat gitu ya? Nah, oke, setelah itu ya udah ya mereka jadi sepasang suami istri, dan Teh Dina ini berarti posisinya adalah sebagai istri kedua ya dari seorang ya pelaku tadi, yakni Abah Erik gitu. Nah, lalu ketika itu ya udah terjadi hal yang seperti itu ya, layaknya sebagai seorang suami dan istri, yang ini mana ya tahulah selepas menikah melakukan hubungan badan gitu ya, dan juga ternyata itu melakukan hubungan badannya tersebut tuh bukan di rumah pribadi dari si Kang atau Abah Erik ini gitu ya. Nah, makanya ya pastilah ya, kenapa nggak memilih rumahnya, pasti ada istri pertama dan juga pasti ya kaget gitu lah, siapa nih gitu, pasti merasa kayak kaget dan juga kayak shock. Jadinya udahlah di rumah teman dari si Abah Erika ini gitu. Nah, lalu ketika itu ya terjadilah hal seperti itu gitu, kayak melakukan hubungan badan di ya gitulah ya, pasti teman-teman juga udah paham hubungan badan seperti apa gitu ya, diancam melakukan hal ini ya, seperti itu. Akhirnya terjadi hubungan badan tersebut di rumah teman Kang Erik gitu. Nah, udah setelah itu ya terjadi hal yang normal, tapi di sini yang bikin kita tuh aneh adalah ternyata kan layaknya sebagai suami istri gitu ya, tinggal bareng kan, tinggal bareng atau tinggal serumah istilahnya gitulah ya. Tapi di sini tuh yang bikin aneh adalah ya tinggalnya tuh di rumahnya masing-masing gitu ya, di rumahnya masing-masing, kayak si Abah Erik dengan rumahnya, si siapa namanya si Teh Dinanya di rumahnya sendiri, atau tinggal bareng sama neneknya lah ya, menurut penuturan beliau gitu, di rumah neneknya, karena memang di rumah ayah dan ibunya ya sampingan sebenarnya ya, cuman kan pasti ya namanya di dalam mungkin tidak mengetahui ada orang atau enggak di sana gitu ya. Nah, lalu ketika itu ya udah nggak tinggal bareng gitu, akhirnya tinggal masing-masing, yang dimana ya layaknya sebagai kita normal ketika menikah ya, walaupun menikah siri sebutannya gitu lah ya, atau menikah resmi pun ya akan tinggal serumah atau tinggal bareng lah ya, tapi di sini tuh enggak. Nah, ternyata memang ya menurut yang disampaikan oleh polisi ya, ternyata memang si Kang Erik nih atau Abah Erik
memang melakukan dan meminang si Teh Dina itu untuk menghajarkan atau melakukan hawa nafsunya aja, melakukan hal seperti itu aja, atau ya melakukan sekedar syahwatnya aja untuk melakukan hal seperti itu gitu ya, setiap 2 kali dalam seminggu gitu ya, di malam Jumat itu wajib. Terus kan di malam ini karena memang lagi pengen melakukan seperti itu, dipanggil untuk melakukan yang seperti itu di rumah temannya gitu. Jadi ya aneh gitu ya, kenapa ini bisa dilakukan gitu. Tapi kok anak ini juga ya sebenarnya Tedian di sini ya masih polos lah ya, bisa dikatakan itu masih polos, juga masih kayak masih mencerna ini tuh kok bisa terjadi pada diriku gitu ya. Mungkin karena memang kurang ada ya pengawasan dari orang tuanya juga mungkin kali ya gitu. Nah, lalu kenapa ini bisa sampai ya orang tuanya dari si Tedina ini tahu, yakni ya diawali dengan ya pastilah ya gosip-gosip para tetangga gitu lah ya, kayak tuh lihat tuh si kok ini gini ya, kok ini tuh kayak badannya ya kayak hamil gitu ya, terus juga kok ini tuh gini ya. Itu kayak tahu lah ya teman-teman, sih udah paham gitu gimana emak-emak ketika ngerumpi lah ya gitu. Nah, pada hal tersebut lah dituduh si Teh Dina ini ya sampai dengan hamil gitu ya. Mungkin karena memang sering banget terlihat hal yang aneh, terus juga ya akhirnya terus juga ya ada hal yang aneh, terus juga kayak gerak-geriknya juga mencurigakan. Pada akhirnya ya udah ditanya gitu ya, masih didimin aja gitu ya, ditanya sama ayahnya yakni tadi Pak Luyo gitu ya. Nah, kamu benar ini para orang-orang kok menduduh kamu tuh seperti ini dan seperti ini ya. Udah, namanya masih anak kecil ya, masih 16 tahun, di bawah umur lah ya, karena ya kalau usia normal itu sekitar 17 tahun ya, di atas apa ya, di bawah umur tahun 16 tahun lah ya sebutannya gitu. Nah, lalu pada saat itu ya mengaku bahwasannya ya sudah menikah, dan terus tentunya geram lah ya dengan ya yang dilakukan oleh si pelaku ini atau tersangka ini gitu ya. Nah, lalu dipanggil lah dengan orangnya, si Kang Erik ini gitu ya, atau Abah Erik. Akhirnya datang ke rumahnya. Nah, sebenarnya di situ ya beliau tuh ya nggak takut mengakui lah ya, mengakui juga nggak takut kalau misalkan nanti dilaporin ke polisi gitu sama si ya si ayah dari Abah Luyo lah ya, ayah dari Tedina ini gitu. Nah, terus akhirnya kayak ada cekcok mulut lah, adu mulut, terus juga sampai bilang udah gua mah nggak takut, apaan sih, cuman gitu-gitu doang. Maksudnya tuh kayak ya disitulah terjadi percecokan antara ayah Luyo dari Teh Dina ini dan juga dengan si Abah Erik ini gitu. Nah, pada akhirnya ya udah terjadi hal yang seperti itu terjadi. Ya udah akhirnya karena memang nggak mau untuk melakukan hal yang kasar, ayah dari Teh Dina ini memutuskan untuk udahlah, mendingan daripada gue capek ngurusin orang yang kayak gini, lebih baik ya untuk langsung aja ke jalur yang lebih serius, yakni jalur hukum gitu. Nah, di sana awal-awal masih nggak terima, masih nggak takut lah ya, masih nggak terima gitu, kayak ya udahlah sok aja silahkan gitu, udahlah nggak apa-apa gitu. Jadi kayak ngedumel sendiri gitu. Nah, ketika tahu dipanggil ya menciut dong akhirnya gitu ya, menciut dan juga kayak takut gitu. Udah kayak meminta dan membujuk dari ayah Luyoni untuk mencabut laporan dari polisi pada dirinya sendiri akan ya jalur hukum yang telah ditempuh gitu. Ya sebenarnya kalau untuk ini penuturan dari ayah Luyo kayak udah aku sebenarnya memaafkan, tapi kalau untuk di jalur hukum akan terus dilanjut gitu, karena ya itu melakukan pernikahan siri dan juga sampai melakukan hal seperti itu. Untungnya pas saat ditanya tuh
sama ya ayah Buyo dan juga sahabat Dina ini alhamdulillah nggak sampai hamil lah ya, hanya sekedar melakukan hal seperti itu aja, hubungan badan aja ya, maksudnya nggak sampai hal buruk itu terjadi gitu lah ya, masih terbilang cukup aman gitu ya, ya walaupun melakukan hal seperti itu gitu ya udah gak normal namanya gitu. Jadi kayak dilapori lah dan ya terjadi percekcokan di sana, akhirnya ya udah sampai sekarang gitu ya, yang pas aku lihat disebut tuh ya akhirnya jadi seorang tersangka, ditangkap sama polisi dan menjalani ya penyelidikan, persidangan dan lain sebagainya gitu. Dan pada akhirnya gitu ya, si Abah Erik ini menjadi tersangka pada 27 Juni lah ya 2024 pada hari Kamis, dan ditahan pada hari Rabu 3 Juli. Nah, akhirnya ditahan juga 2024 kayak gitu. Nah, di sini itu yang dibikin aneh adalah izin dari Ponpes yang telah dilakukan ini dipertanyakan nih, ini beneran udah izin dari pihak Kemenak atau belum gitu ya. Nah, itu masih diselidiki oleh pihak polisi. Kalau misalkan udah ya berarti alhamdulillah, tapi kalau misalkan ya belum ya sampai sekarang pun katanya itu disegel oleh garis polisi yang juga ya pastilah di sana viral di daerah Lumajang, dan juga ya akhirnya udah mulai sepi gitu pondok pesantrennya untuk tidak menjadikan atau menjadi tempat yang seharusnya menjadi tempat agama untuk orang mengaji, tapi ditutup gitu di sana. Akhirnya di sini Abah Erik ini dijerat dengan pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 17 tahun 2016, ancaman hukuman maksimal yakni 15 tahun penjara. Ya berarti 2024 sampai dengan sekitar 2029 nanti gitu ya, baru ya selesai dari masa hukuman yang telah ditempuh gitu. Nah, udah teman-teman, jadi di sini ya sebenarnya bagi kita dan kita semua ya harapannya gitu ya bisa mengambil dari hikmah yang telah dilakukan dan ada dari kasus ini gitu ya. Harapannya teman-teman bisa senantiasa, aku selalu mengingatkan berulang kali dalam video ini gitu ya, untuk menjaga sanak saudara, anak kita ya, anak tetangga. Nah, berarti di sini kelihatan ya bahwasanya tetangga yang ada di daerah Lumajang yang memang di tempat ya Teh Dina memang di sini sangat solid, sangat untuk peduli akan ya ada hal-hal yang mencurigakan atau hal yang aneh pada antar tetangga, karena memang benar sih di kampung atau di desa atau memang di daerah yang memang itu sangat erat banget gitu ya, ketika ada hal sesuatu yang mencurigakan dan aneh banget terjadi gitu ya. Makanya situ ya dikasih tahu ya, karena memang ya itulah ya ada positifnya juga ya ternyata dari ya ngerumpi emak-emak tersebut gitu ya, karena memang sayang juga untuk menyelamatkan dari ya Teh Dina ini gitu dari tetangga-tangganya. Lalu ya harapan di sini bagi Teh Dina ya sebenarnya di dalam podcast atau video tersebut memang sangat polos, maksudnya tuh ya masih polos dan juga terlihat trauma shock berat gitu ya yang terjadi pada dirinya gitu, kayak ya gitulah, pasti teman-teman udah tahu ya ketika terkena oleh kasus atau apa pasti orang akan shock dan juga pasti akan kaget gitu ya. Makanya dalam video tersebut tuh kayak dari tatapan mata pun kayak bingung gitu, aku harus bagaimana nantinya gitu. Jadi ya seperti itulah ya. Nah, ya harapannya semoga bisa ada psikiater atau psikolog yang memang untuk menyembuhkan luka batin, luka yang telah terjadi pada dirinya sendiri gitu ya. Dan harapannya untuk tidak melakukan hal yang serupa lagi gitu. Dan juga kalau misalkan mau mengaji, itu tempat pengajian yang memang lebih aman dan lebih nyaman untuk dilakukan hanya sebatas sebagai tempat beribadah gitu ya. Dan di sini gitu ya yang kita highlight adalah ya ada beberapa tempat yang memang pondok pesantren ini memiliki oknum-oknum yang juga sangat-sangat di luar nalar otak dan juga pikirannya gitu. Tapi sangat banyak kok di luar sana gitu yang pesantren atau tempat pengajian, majelis ataupun hal untuk menuntut ilmu, banyak kok yang
baik juga, banyak kok yang mengarahkan kita untuk ke jalur yang lebih tepat lagi kayak keagamaan, dan juga untuk sampai dengan ya lebih baik lagi dalam segi ibadah, dalam segi untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya gitu. Nah di sini yakni oknum yang telah mencoreng yang seharusnya ini nama pesantren ini untuk orang menuntut ilmu agama, tapi mencoreng itu menjadi hal-hal yang tidak seharusnya terjadi atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua gitu ya. Dan harapannya ketika kita melihat sesuatu yang memang itu sangat mencurigakan, aneh, ataupun kayak ya walaupun di tempat pengajian atau tempat pesantren atau tempat majelis ilmu, coba untuk di ya selidiki gitu ya, untuk kayak dicurigai ketika ada hal-hal yang memang itu patut untuk kita curigai kayak gitu ya teman-teman. Oke, dan harapannya bagi pelaku atau tersangka yang melakukan hal ini cepat-cepat untuk tobat, dan Allah Maha Pemaaf ketika Abah Erik ini ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan juga harapannya dapat meminta maaf kepada para korban dari Dina, orang tuanya, ibunya, dan keluarga-keluarganya gitu ya, untuk ya tidak terjadi hal seperti itu lagi pada orang-orang yang takutnya ada dina yang lainnya gitu ya teman-teman. Oke, semoga teman-teman dapat mengambil makna, banyak hikmah yang telah didapat dari video ini. Ya, makasih banyak teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman. Bye bye.